memulai pembelajaran hari ini, Miss mau kalian melihat sisi kanan kiri depan belakang, apakah ada sampah atau tidak? Tolong dicek. Aman, Miss. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Miss mau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, Miss akan mengabsen. Dari kalian teman-temannya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada nih, Raja. Raja kemana tuh? Panis. Oke. Yang lainnya ada lagi? Nadia Mi, Pani. Oke. Kire. Nah, hari ini kita akan belajar degree of comparison. Sebelum masuk ke materi ini, ada yang ingat nggak materi minggu lalu kita apa? Lupa lagi. Oh, subjek. Oke, benar. Depi bisa jelaskan lebih dahulu itu subjek? Subjek adalah kata ganti orang yang selalu berada di awal kalimat Miss. Benar. Oke. Ya, masuk gila. Dari mana kalian? Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, ada nggak dari kalian yang tahu apa itu degree of comparison? Iya. Oke, jadi sebelumnya kalian pernah tidak membandingkan dari satu benda ke benda yang lain atau satu hal? Nah, contohnya apa itu perbandingannya? Aku lebih cantik daripada dia. Oke, benar Devi, gitu kelas. Nah, selain itu juga contoh lainnya itu kita membandingkan suatu kecepatan mobil dan kereta. Oke. Nah, sebelumnya Miss punya motivasi untuk hari ini, yaitu learning comparison is not a competition, but a step together. Nah, artinya mempelajari perbandingan itu bukan untuk bersaing, tetapi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Menyala bangku. Pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa dapat mengucapkan kata sifat atau adjektif dalam bahasa Inggris dengan jelas. Yang kedua, siswa dapat memahami positif degree, komparatif dan superlatif dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi dari masing-masing bentuk degree of comparison. Nah, next. Kompetisi dari materi kita hari ini yaitu kita belajar degree of comparison hari ini bukan hanya agar kalian bisa membandingkan tinggi badan, kecepatan atau jumlah, tetapi agar kalian juga mampu menggunakan bahasa Inggris dengan tepat dan menarik. Kompetensi ini sangat penting bagi saya dan kalian karena memahami manfaatnya dari berbagai sudut pandang seperti kehidupan, keilmuan, dan lain-lain. Dari mana Sultan? Oke, kalau duduk Sultan dengan tertib ya. Nah, manfaatnya untuk kehidupan yaitu agar kalian bisa membandingkan sesuatu dengan jelas dan tepat, baik saat berbicara, membuat caption, atau membuat konten di sosial media. Yang kedua yaitu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membandingkan harga barang, menilai kualitas produk, atau memilih sesuatu yang terbaik. Dalam bidang keilmuan itu diperlukan dalam pendidikan dan dunia kerja, terutama saat laporan analisis, grafik, atau hasil observasi, dan membantu kalian berpikir kritis dan logis dalam membandingkan data atau informasi. Nah, kita punya garis besar kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu pertama saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari degree of comparison. Setelah itu di pengertian itu kemudian ada jenis-jenisnya. Setelah itu saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian saya akan memberi LKPD. Lalu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dan yang itu setelah presentasi, yaitu kita menyimpulkan poin penting dalam pembelajaran kita. Terus kita ada evaluasi, ada refleksi, dan terakhir saya akan memberikan tugas rumah. Nah, masuk ke materi ya. Definisi. Degree of comparison adalah bentuk perbandingan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan perbedaan
Nah, rumusnya itu ada subjek, to be, dan adjective. Contohnya ada yang bisa memberi contoh? Oke, Cynthia. Contohnya, this book is interesting. Oke, berarti di situ tidak ada pembandingan antara buku lain dan buku lainnya kan, hanya memberi tahu. Oke, nextnya yaitu ada comparative degree, yaitu jenis keduanya ada comparative degree. Nah, ada yang bisa membaca untuk Miss apa itu comparative degree? Eci bisa? Saya Oke, Rika. comparative degree digunakan untuk membandingkan dua benda atau orang. Biasanya diikuti oleh kata the. Benar, rumusnya itu ada subjek, to be, adjective, comparative, dan then plus object. Contoh kalimatnya itu ada my house is bigger than you. Berarti di situ kita membandingkan rumahku dan rumahnya, yang dimana adalah rumahku lebih besar dari rumahnya. Nah, yang terus di dalam comparative degree itu ada macam-macam kata sifat, yaitu ada kata sifat pendek yang terdiri dari 1 sampai 2 suku kata, ada kata sifat panjang yang lebih dari 2 suku kata, dan yang terakhir ada kata sifat tidak beraturan atau irregular adjective. Nah, untuk saudara apa itu kata sifat pendek, yaitu terdiri dari 2 kata? Nah, oke, Nabila. Oke, nah, berarti kata sifat itu sebelum kita mengubah menjadi itu berarti kita menambahkan kata r di belakang katanya. Contoh tadi seperti Nabila bilang, big menjadi bigger. Nah, kalau untuk yang lebih panjang yaitu more, menambahkan kata more. Contohnya beautiful menjadi more. Oke, benar. Nah, yang terakhir itu adalah kata sifat tidak beraturan. Di kata sifat tidak beraturan ini ada perubahan bentuk khusus. Contoh menjadi good menjadi better. Nah, lalu kata bad menjadi worse. Nah, yang terakhir yaitu ada superlative degree. Superlative degree adalah digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang memiliki tingkat paling tinggi di antara lainnya. Nah, di superlatif ini itu kita membandingkan, contoh kita membandingkan tiga benda nih. Nah, di antara dua itu, di antara tiga itu kita membandingkan mana yang paling tinggi tingkatannya. Sama seperti komparatif, superlatif juga memiliki kata-kata sifat. Kalau untuk pendeknya itu ditambahi EST. Contohnya big menjadi the biggest, tall menjadi the tallest. Nah, untuk kata sifat yang panjangnya yaitu beautiful menjadi the most beautiful. Kita cuma menambahkan kata the. Nah, yang untuk tidak beraturan itu ada perubahan bentuk khusus. Good menjadi the best. Kalau tadi kan good menjadi better. Nah, kalau ini yang di superlatif, good menjadi the best. Oke. Nah, sebelum masuk ke LKPD nih, ke tugas dari kalian ada yang kurang dipahami materinya? Oke, sebelum Miss memberikan kalian tugas, Miss mau kalian membentuk menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Nih, kelompok pertama yang mana? Nih, ini tugasnya. Dan kelompok kedua nah, ada yang kesulitan dalam soalnya bisa ditanya langsung kepada Miss. Berapa Miss waktunya, Miss? 5 menit cukup? Oke, beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Ya. Sudah siap? Kelompok lain sudah siap juga? Sudah, Miss. Nah, untuk perwakilan kelompoknya tolong berdiri di tempat dan membacakan hasil jawabannya. Oke.
Sofia? Oh ya, number 1. Oke, silakan. Oke, dilanjut Sofia. Oke, gimana yang lain benar? Oke, next. Kan ada 3. Oke, benar. Oke, gimana benar? Oke, the next kelompok, the next group. Devi? Ya. Ball C is smaller than ball B. Gimana yang lain benar? Next. Tania is heavier than Fatur. Ito is younger than Aska. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu degree of comparison adalah bentuk perbandingan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih benda, orang atau hal yang berdasarkan sifat adjektif dan verb. Nah, untuk Erika ada berapa jenis tadi tentang degree? 3 Yaitu yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, yang terakhir superlative degree. oke, benar. Jadi, ya. Ya, silakan. Nah, jadi itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, setelah saya lihat tadi kalian berdiskusi tentang materi, mengerjakan soal-soal yang saya berikan, itu cukup. Dari situ saya memahami kalian cukup sudah paham ya tentang materi hari ini. Ya, kalian sudah cukup paham tentang positif dan komparatif. Nah, setelah itu gimana menurut kalian nih dalam saya mengajar? Apakah ada kesulitan dari kalian yang memahami materi tentang yang saya ajarkan atau ada masukan tentang untuk the next meeting ke depan? Ada?